Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Pak Guru Frans dalam pembelajaran IPS. Kita akan belajar tentang IPS kelas 7 di SMP Negeri 1 Serui. Pak Guru percaya kita semua dalam kondisi yang sehat dan luar biasa. Jangan lupa, kita sebelum melakukan aktivitas harus berdoa. Untuk itu, Pak Guru mengajak kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan membahas pokok bahasan atau tema manusia, tempat, dan lingkungan, yang mana pembahasan ini ada dalam pembahasan bab 1 pembelajaran IPS semester 1 kelas 7. Anak-anak harus mengetahui sub-sub bagian pembelajaran yang menjelaskan tentang manusia, tempat, dan lingkungan, yaitu kita harus mengerti pengertian konsep ruang. Kemudian yang kedua, pengertian interaksi antar ruang dan contoh interaksi keruangan antar wilayah, serta kondisi saling bergantung terjadinya interaksi antar ruang. Setelah kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian konsep ruang dan menjelaskan konsep saling melengkapi antar ruang. Ayo anak-anak, kita simak baik apa sih pengertian konsep ruang tersebut. Pak Guru ingin menjelaskan konsep ruang tersebut. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal, yang pada umumnya adalah tempat tinggal manusia di suatu ruang tertentu. Kita lihat konsep ruang itu. Di dalamnya ada manusia, ada hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Semuanya ada di dalam kesatuan yang menjadi ketergantungan. Begitu juga dengan manusia yang adalah makhluk sosial yang hidupnya saling berinteraksi satu dengan yang lain untuk melengkapi dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Contohnya seperti apa anak-anak? Contohnya seperti kita yang tinggal di wilayah Kota Serui dengan tugas kita masing-masing. Pak Guru adalah seorang guru dan kalian adalah sebagai seorang siswa yang tinggal di alamat kita masing-masing. Pak Guru sebagai seorang pendidik yang mengajar kalian untuk menjadi pintar, dan kalian adalah sebagai siswa yang tugasnya adalah belajar supaya menjadi pintar di masa depan. Begitulah interaksi kita sebagai seorang guru dan murid yang tinggal di wilayah Kota Serui. Bisa dimengerti anak-anak? Pasti bisa dong. Berikutnya adalah bagian-bagian ruang. Apa sih bagian-bagian ruang itu? Coba kita amati baik-baik. Cakupannya apa saja ya? Di sini Pak Guru sudah tampilkan gambar danau, gambar laut, sungai, air, tanah, batuan, dan makhluk hidup. Tak lupa juga ada lapisan atmosfer yang ada dari lapisan terluar sampai lapisan inti bumi yang ada di tempat kita berpijak, beserta organisme dan makhluk hidup yang berada dalam ruang tersebut. Dan ini yang saling mempengaruhi siklus kehidupan dan sumber daya yang ada di muka bumi. Dengan demikian, batas ruang bisa diartikan tempat dan unsur-unsur yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi.
Berikutnya anak-anak harus tahu interaksi antar ruang itu seperti apa ya. Interaksi antar ruang adalah salah satu contoh cara mengelola ruangan-ruangan berdasarkan potensi dan juga permasalahan yang keterkaitannya suatu ruang dengan ruang yang lain atau ruang di sekitarnya. Ada 3 kondisi yang bergantung, yang diperlukan manusia untuk terjadinya interaksi antar ruang. Contoh yang pertama yaitu saling melengkapi. Kita adalah manusia yang saling melengkapi dengan istilah bahasa Inggrisnya complementary atau regional complementary. Yang kedua adalah kesempatan antara. Kita diberikan kesempatan untuk saling melengkapi antara 2 ruang tersebut dengan istilah bahasa Inggrisnya intervening opportunity. Kemudian yang ketiga, kemudahan transfer. Dengan istilah bahasa Inggris transfer ability. Itu adalah ketersediaan atau kesempatan kita untuk melakukan interaksi satu dengan yang lain. Oke, berikutnya kalian harus tahu seperti apa sih saling melengkapi antar wilayah dengan sumber daya alam yang berbeda. Pak Guru ingin kasih salah satu contoh di mana di Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen ada 2 wilayah yang berbeda sumber daya alamnya. Contoh Kampung Menawi yang masyarakat keseharian adalah nelayan. Mereka melaut untuk mencari makan. Komoditinya adalah ikan. Hasil lautnya adalah ikan. Mereka mempunyai ikan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Satu wilayah yang lain lagi adalah Kampung Ambai Diru. Kampung Ambai Diru, pekerjaan mereka adalah petani. Masyarakat di sana bekerja sebagai petani, menanam sayur. Otomatis mereka punya hasil alam, yaitu sayur-sayuran. Kedua wilayah tersebut memiliki potensi yang berbeda. Bagaimana caranya untuk melengkapi satu sama yang lain? Yang orang Menawi harus bawa ikan ke pasar, dan orang Ambai Diru harus membawa sayur ke pasar. Mereka saling membeli di sana, saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Orang Menawi dapat memakan sayur dan orang Ambai Diru dapat memakan ikan dari masyarakat Menawi. Begitu juga mereka harus bertukar untuk melengkapi kebutuhan gizi mereka dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Oke, berikutnya Pak Guru ingin memberikan tugas sederhana kepada kalian agar kalian bisa mengerti di ruangan tempat atau lingkungan Anda tinggal. Tugasnya begini. Carilah berbagai sumber belajar yang mana menjelaskan tentang gambar peta Kabupaten Kepulauan Yapen, dan kalian harus tahu di mana kalian tinggal, distrik mana kalian tinggal, kelurahan atau nama kampungnya, dan juga di mana kalian bersekolah. Kalian harus tahu itu agar setelah mengetahuinya kalian bisa mengetahui di mana ruang atau lingkungan kalian berada dan beraktivitas. Bisa dimengerti anak-anak? Pasti bisa dong. Pak Guru yakin itu. Demikian pembelajaran kita kali ini anak-anak. Pak Guru harapkan kita harus terus belajar dengan giat walaupun hanya lewat pembelajaran-pembelajaran seperti ini. Dan kalian harus tetap jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Jika keluar dari rumah harus menggunakan masker, mencuci tangan selalu, dan menjaga jarak agar kalian dapat terhindar dari segala penyakit menular. Oke, sampai jumpa lagi di pembelajaran lainnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.